Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kita. Di video sebelumnya dan di pembahasan kita sebelumnya saya sudah menjelaskan untuk konsep dan penerapan dari OSPF. Di video ini saya akan melanjutkan untuk konfigurasi untuk OSPF versi 2 ya, untuk single OSPF. Jadi saya ulas sedikit. Seperti yang kita ketahui dan sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk OSPF itu untuk menyampaikan atau bertukar informasi routingnya ada 5 paket yang saling mengirim dan menerima nantinya dari paket hello ya, dari database description, kemudian saya tuliskan lagi ya, ada paket hello, kemudian DBD ya, database description, kemudian ada LSR ya, link state request, kemudian ada link state update ya, kemudian ada link state ya, acknowledgement ya, LSACK. Nah, kelima paket ini itu saling mengirimkan ya antar router tetangga, sehingga nanti masing-masing di sebuah infrastruktur jaringan itu yang kita aktifkan untuk OSPF itu akan konvergen nantinya. Dan banyak istilah ataupun konsep-konsep lain yang perlu kita ketahui untuk bagaimana OSPF ini mencari jalur terbaiknya. Salah satu algoritma yang digunakan itu adalah algoritma SPF ya, Short Path First, yang digunakan untuk base path-nya ke tujuan, dari sumber ke tujuan. Itu ulasan sedikit ya untuk pembahasan di OSPF. Nah, di sini saya sudah membuat topologi baik di slide ini, kemudian nanti di paket tracer. Jadi di sini bisa kita perhatikan ya, untuk topologikalnya ada terdiri dari 4 router ya. Kemudian dari router 1 dia akan terhubung ke sebuah workstation, kemudian di router 4 akan terhubung ke farm server. Nanti dari topologi kali ini kita akan aktifkan untuk OSPF di router 1, di router 2, router 3, dan router 4, sehingga dari sebuah misalnya workstation itu bisa mengakses atau berkomunikasi dengan farm server ya, yang ada di router 4. Jadi secara sederhana untuk penerapan OSPF ini topologikalnya seperti ini yang saya buat ya, dan akan kita aktifkan untuk masing-masing OSPF tersebut. Kemudian di sini ada beberapa tahapan ya untuk mengkonfigurasi OSPF itu ya. Yang pertama itu kita aktifkan untuk proses ID ya. Proses ID ini nanti untuk nilainya itu di sini bisa kita lihat nilainya itu 1 sampai 65.535. Nanti range ini bisa kita gunakan untuk proses ID. Nanti langsung kita praktikkan ya. Kemudian router ID ini 32 bit IP versi 4 ya. Ini bisa kita gunakan. Kemudian di sini tahapan untuk mengaktifasi OSPF interface di interface OSPF ya, kita aktifkan. Jadi nanti untuk perintah sintaksnya itu network, kemudian network address diikuti dengan wildcard mask, kemudian area ID ya. Di sini nanti untuk wildcard mask ini kebalikan dari subnet mask ya. Nanti untuk perhitungannya sederhana, nanti saya ulas sedikit untuk perhitungannya bagaimana kita mendapatkan wildcard mask dari misalnya prefix /24/30 ya, /28, kemudian misalnya /29 nanti ya. Kemudian di sini ada perintah pasif interface ya. Di sini artinya ketika kita aktifkan OSPF ya, semisal seperti ini. Jadi dari topologi kali ini kita bisa lihat, jadi untuk router 1 ini dia terhubung ke switch ya. Nah, seperti kita bahas sebelumnya, jadi ketika sudah kita aktifkan OSPF itu, jadi router itu akan mengirimkan secara periodik paket hello ya, sampai paket ACK-nya. Nah, itu diperlukan untuk OSPF operasionalnya. Tapi untuk paket hello dan paket-paket lain itu tidak diperlukan untuk perangkat switch ya, ataupun semisal perangkat PC. Jadi kita disable, artinya nanti untuk interface yang ada dari router ini menuju ke switch ya,
Nanti perintahnya seperti ini ya, pasif interface, kemudian kita ketikkan interface berapa, misalnya di sini interface gig 0/1 ya. Nah, di sini hasil dari OSPF di router 1 ya. Jadi seperti ini tadi untuk OSPF ya. Dari router OSPF di sini proses ID-nya ya. Jadi dari range 1 sampai 65.535 ini. Kemudian router ID-nya ini satu-satu yang 32 bit ya. IP versi 4 kita bisa tentukan ya. Kemudian ini networknya. Jadi network ini kita alokasikan itu network yang terhubung langsung dari router 1 ya. Semisal di router 1 ini yang terhubung langsung ke router 2 ya, kemudian ke router 3 ya, kemudian ke workstation-nya sendiri. Nah, itu yang kita tuliskan di sini ya. Yang pertama, ini yang kedua ya, ini peer atau point to point ke router 2, kemudian ini peer point to point ke router 3, dan ini untuk workstation-nya. Nah, ini diikuti wildcard mask-nya ya. Jadi setiap network address setelah kita alokasikan ya, kemudian diikuti wildcard mask dan diikuti oleh area ya. Nah, area ini ketika kita menerapkan untuk OSPF itu, area 0 ini suatu keharusan, terlebih untuk yang single area ya, untuk single area OSPF. Jadi semua router itu harus kita masukkan ke dalam area yang namanya area 0 ya, atau area backbone nanti disebut. Kemudian di sini untuk perintah mendisable tadi bisa kita lihat pasif, kemudian pasif interface ya, ini kurangnya tadi, pasif interface, kemudian port interface yang ke arah switch atau ke arah server misalnya, atau ke arah PC ya, seperti itu. Nah, sedikit kita bahas di sini. Jadi misalnya tadi ada IP di sini 10, yang ini dulu ya. Kita hitung 192.168. Ini kita untuk menghitung wildcard mask-nya. 19.0 ya. /24, prefixnya 24. Nah, untuk mendapatkan wildcard mask, subnet mask atau net mask-nya harus kita ketahui terlebih dahulu. Secara default /24 ini 255 ya. 255.255.0 ya. Nah, 255.255.255.0 ini itu untuk mendapatkan wildcard mask-nya ini dikurangkan ya. Jadi dikurangkan dari ini ya, 255. Ini 4 kali 255-nya. Kemudian dikurang ini subnet mask-nya tadi yang /24. Kurang ini 0.0.0.255. Nah, ini wildcard mask untuk /24 ya. 0.0.0.255. Misalnya tadi ada IP kita temukan /30, sama juga ya. Kita harus ketahui dulu misalnya 10.221.19.0/30. Nah, subnet mask /30 ini ya harus kita ketahui terlebih dahulu. Ini subnet mask-nya 255, 255, 255, 252 ya. Nah, dari mana 252 ini ya bit 1 ya di oktet terakhir untuk IP versi 4. Jadi contohnya bit terakhir itu adanya /30 itu 123456788, 123456788, 123456788 ya. Ini 8 16 ya. 8 tambah 8 maksud saya 16 tambah 8 itu 24 tambah 24 di sini tadi ya. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Jadi stop sampai 30, kemudian 2 bit terakhir itu kita nolkan karena 30-nya sudah sampai di sini. Nah, ini kita buat untuk radix dan eksponennya ya, dari kalau kita hitung ya, ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1 ya.
2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7. Nah, yang saya sebut tadi, bit 1 di oktet terakhir. Jadi bit 1 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini, dari 2 pangkat 7, itu 128, tambah 2 pangkat 6, 64, tambah 2 pangkat 5, 32, ya, tambah 2 pangkat 4, 16, tambah 2 pangkat 3, ya, 2 pangkat 3, 8, tambah 2 pangkat 2 ya, 4. Nah ini hasilnya 252 ya. Nah ini untuk slash 30 tadi. Jadi kita kurangkan setelah itu ya. 255, 255, 255, 255 dikurang 255, 255, 255 dikurang 252. Nah ini hasilnya 0.0.0 ya. Ini titik 3 ya. 255 dikurang 252. Seperti itu ya untuk mencari wildcard mask, karena di OSPF itu setelah network address itu diikuti oleh wildcard mask. Sama halnya juga nanti slash 29 ya. Jadi slash 29 nanti artinya sampai di sini dia ya, sampai di sini. Jadi kita kurangkan saja 252 ini, tadi ini slash 30 ya, kalau 29 itu kita kurangkan 4 ini ya. 252 dikurang 4 nanti ya. Karena nanti kita hitung itu dari 128 sampai di sini ya. Ini 25, 26, 27, 28, 29 ya. Sampai di sini. Ini untuk 29. Jadi kalau 29 itu nanti sampai ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Artinya dari 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 ya. 2 pangkat 7. Ini kita kurangkan aja cepatnya ya, di sini 4. Karena ini tadi sampai slash 30, slash 29 di sini ya. Jadi 252 dikurang 4 ya. 15 dikurang 4 itu 8 ya. Kemudian ini tinggal 4 tadi ya. Kemudian ini 2. Jadi 248. 255, 255 ya. 255, 255 dikurang 255, 255, 255 dikurang 248 ya. Nah ini kita kurangkan. Nah 255 dikurang 248. Hasilnya itu adalah 7 ya. Jadi di sini bisa saya buat slash 24 itu wildcard masknya tadi 0.0.0255 ya. Slash 29 0.0.0.7 ya, slash 30 0.0.0.3 ya, seperti itu ya. Nanti ada slash 28 kalau nggak salah. Jadi 28 nanti kita hitung dari sini ke sini ya. Artinya ini kita hilangkan karena ini slash 29 dan ini slash 30. Jadi satu lagi ya, slash 28 itu. Jadi dihilangkan 8 ya, artinya tinggal 240. Nah, kita kurangkan lagi ya, 255. 255 dikurang 255, 255, 255 dikurang 240. Nah, ini kita kurangkan 0.0.0.255 ini 15 ya. Jadi slash 28 itu 0.0.0.15 ya. Seperti itu ya untuk kita mencari nilai wildcard mask. Nah, selanjutnya saya lanjutkan di packet tracer ya. Nah, di packet tracer ini di sini sudah saya buat ya sesuai topological tadi. Jadi masing-masing untuk interface-nya tadi ada yang gig ya, tapi di sini saya ubah jadi semua pas Ethernet ya. Untuk dari router 1 ke router 2 ya, dari router 1 ke router 3, dari router 1 ke workstation-nya ya. Ini IP peer to peer-nya ya, IP point to point ya, IP peer-nya, IP
apanya ya, antara router 1 ke router 2 gitu. Ini router 1 ke router 3 gitu ya. Ini masing-masing untuk IP point to point-nya saya sebut ya. Jadi dari router 2 ke router 4, router 3 ke router 4. Nah, router ID-nya untuk router 1 itu 1111, untuk router 2 2222, untuk router 3 3333, untuk router 4 4444. Nah, di sini juga ada form server, saya buat ada web server, kemudian ada mail server ya. Seperti ini ya, untuk topologikalnya bisa diikutin seperti ini atau di-explore juga bisa ya. Nah, terlebih dahulu kita set atau kita aktifkan untuk IP point to point ini antar masing-masing router ya. Dan untuk gateway-nya di PC atau workstation ini dan untuk servernya. Nah, kalau nanti belum hijau di sini sudah hijau semua ya. Kalau belum hijau nanti di no sub aja. Bisa secara CLI atau GUI di sini ya. Kita bisa sini pilih di config, kemudian di pas ethernetnya. Nah, di sini kita on kan ya untuk status portnya. Nah, kemudian di sini bisa kita set konfigur terminal untuk IP point to point-nya ya. Terlebih dahulu interface, saya buat hostname-nya terlebih dahulu, ini router 1. Kemudian interface, fast ethernet 0/0, ini yang ke router 2 ya. IP address 10.221.19, ini titik 1 ya. Tadi /30 ini ya. Untuk point to point-nya jadi titik 1 di router 1, titik 2-nya nanti di router 2 ya. 255, 255, 255, 252 tadi ya. Enter, kemudian ini yang ke router 3 di fast ethernet 0/1, IP address 10.229.19.1, 255, 255, 252 ya, /30 juga. Ini yang ke workstation ya. Interface fast ethernet 0/1/0, IP address 192.168.19.1 ya, ini /24. IP address ya, IP address sebentar ya. Ini interface-nya sepertinya nggak bisa di set IP. Oh iya, kita ganti saja ke sini ya, Ethernet 0/0 ini. Configure interface Ethernet 0/0 ya. Oh, ini 3 kali ya. /0, IP address 192.168.19.1, 255, 255, 255.0 ya. Sebentar saya save ya, karena harus diganti nih. Tadi ini di E 0/0/0 ya. Untuk routernya ini saya 18.800 ya. Nanti terserah untuk router ini bisa pakai tipe-tipe lain untuk ininya. Pemilihannya ya, tidak harus seperti ini. Yang pas Ethernetnya pakai Giga Ethernet juga bisa ya. Ini juga tadi sepertinya masih ada nggak di sini? Ya, sebentar ya. Ini juga kita ambil yang physical. Coba pakai ini ya. Kemudian kita sambungkan lagi di Ethernet 0/1/0 ya. Nah, kemudian untuk di router 2, enable configure terminal hostname R2, interface fast ethernet 0/0, IP address 10.221.19.2,
255, 255, titik 252, ini yang ke router 4 ya. Interface pas ethernet 0/1, IP address 172, 27 ya, 19 ini titik 1 ya, 255/28 ini ya, 255, 240. Exit ya. Kemudian di router 3, configure terminal, hostname-nya R3, interface pas ethernet 0/0, IP address 10.229.19.2, 255, 255, 252, interface pas ethernet 0/1, IP address 172.29, 19, sini titik 8 ya untuk networknya. Jadi bisa kita alokasikan di sini 9 ya, karena network addressnya 8, jadi untuk hostnya yang pertama itu 9 ya, 10, 11, 12, sebanyak 6 IP yang valid yang bisa digunakan. 9, ini /29, 248 ya. Kemudian di router 4, configure terminal, hostname R4, interface ini yang ke arah router 2 ya. Ke arah router 2, interface pas ethernet 0/0, IP address 172, 27, 19, di sini titik 2 ya. 255, 255, 255, 248 ya. Sorry, 240/28. Kemudian ke router 3, interface pas ethernet 0/1, IP address 172.29.19.10 ini ya, 255, 255, 255, 248, kemudian ke workstation ya, Ethernet 0/1/0, IP address 192.168.29.1 ya untuk gateway home server nanti, 255, 255, 255.0. Nah, kemudian kita verif ya, ini sudah kita set IP point to point-nya, kemudian kita verifikasi ya. Jadi dari router 1 ke router 2, ping 10.221.19.2 ya, ini di router 2 tadi, titik 2-nya. Jadi dengan verifikasi ini, sebelum mengaktifkan OSPF, masing-masing untuk IP peer ini atau point to point ini harus terkoneksi atau terhubung. Kemudian ke router 3-nya 10.229.19.2 ya, tapping juga. Kemudian dari router 2 ke router 4, ping 172.27.19.2. Nah, sudah disable ya. Kemudian dari router 3 ke router 4, ping 172.29.19.10 sudah reachable ya. Kemudian dari workstation kita set IP-nya terlebih dahulu. Ini tadi 192.168.19.10 ya. 192.168.19.1 ya. Ini gateway-nya tadi ya. Ini kita lokasikan /24, bisa kita pakai 1 sampai 254 ya, /24 prefixnya. Nah, untuk di PCB ya, PCB juga ini 11 sudah ada ya, 11 ini titik 1, kemudian di farm servernya statik ya, 192.168.29, misalnya kita buat 20 ya, 192.168.29.1. Kita bisa verif juga ya.
ping 192.168.29.1 untuk gateway-nya yang ada di router 4 tadi. Kemudian di mail server ya, kita lihat, kita ubah ke static. Ini misalnya 30, kemudian gateway-nya ya 29.1. Ini juga bisa kita verify juga ya. Ping 192.168.29.1 tuh gateway-nya sudah reach ya. Kemudian kita aktifkan OSPF-nya di router 1 tadi untuk beberapa poin yang sudah saya sebutkan. Pertama, kita configure terminal router OSPF. Nah, ini proses ID-nya kita bisa tentukan ya 1 sampai 65.535 ya. Di sini misalnya saya buat 109, kemudian router ID-nya di sini saya alokasikan 1111. Nah, kemudian network ini yang terhubung langsung saya alokasikan terlebih dahulu yang ke workstation ya. 192.168.19.0 ini diikuti dengan wildcard mas ya, titik 255, kemudian ini area 0 ya, kita pilih area 0, dia harus ke area 0 untuk OSPF ini ya, berbeda nanti dengan misalnya ISIS, terlebih lagi untuk single OSPF ya. Kemudian network ini yang ke router 2 10.221 19.0.0.0.3 ya, area 0 untuk wildcard masnya ya. Kemudian ini tadi titik 3 juga ya ke arah router 3 karena /30 di sini 229 ya. Nah, kemudian kita tambah bisa untuk router OSPF ke arah switch ya. 109 pasif interface ya, Ethernet 0/0/0 ya. Nah, untuk di router 1 sudah kita aktifkan ya. Kita aktifkan ke router 2 sebelum ke router 3. Configure terminal router OSPF, ini proses ID-nya saya buat 0209, router ID-nya 22222, kemudian networknya ini yang terhubung ke router 1 10.221.19.0.0.0.3 area 0 ya. Nah, kita tunggu ya. Jadi kalau kita aktifkan yang terhubung langsung, jadi dari router 1 ke router 2, ini bisa kita lihat ya, ada notifikasi seperti ini ya. Ini bisa kita lihat OSPF 5 adjacency. Ini artinya seperti yang kita bahas sebelumnya ya. Jadi pertama kali tadi router 1 mengirimkan paket hello ya. Setelah kita aktifkan ya, setelah kita aktifkan ini ya, jadi router 1, router 2 ya, ini tadi sudah kita aktifkan OSPF-nya ya. Kemudian di router 2 juga sudah kita aktifkan si OSPF-nya. Jadi pertama sekali sudah kita aktifkan di router 1 ini ya, router 1, router 2, router 1 akan mengirimkan paket hello ya. Nah, ketika sudah kita aktifkan juga di router 2 untuk OSPF, dia juga akan mengirimkan paket hello, sehingga terjadi yang namanya adjacency ya, pertemanan ya, yang disebut adjacency. Nah, ini dia adjacency. Proses ID-nya itu 209 di router 2 ya. Neckbar-nya tadi ini ya, router ID. Nah, saya tadi di sini bahasan mengenai router ID. Jadi kalau kita di routing dynamic routing protokol itu ada beberapa routing dynamic itu mengharuskan kita membuat router ID ya. Jadi kalau kita tidak buat ini, nanti router itu akan membuat secara otomatis atau memilih ya untuk router ID-nya. Kalau tidak ada router ID, nanti dia akan memilih secara
otomatis loopback address yang ada di perangkat router. Kalau loopback address ini tidak ada, ya, dia akan memilih secara otomatis IP address nantinya, ya, IP address tertinggi yang terhubung ke router tersebut. Misalnya ini router 1 ya. Tadi kita aktifkan di sini ada IP nih ya. Nah, kita bisa lihat IP tertinggi itu ini ya. Daripada IP ini. Yang tertinggi itu artinya nilainya nih 192 kan lebih tinggi dari 10 ya. Nah, itu akan dipilih si router secara otomatis kalau kita tidak mengaktifkan yang namanya router ID nih ya. Jadi baiknya disarankan memang kita menggunakan router ID ya. Itu tadi ya. Dia terbentuk adjacency, kemudian neighbor-nya satu-satu ya. Di path setternya 0/0, kemudian loading done to full ya, kemudian loading done, loading to full, kemudian loading done ya. Artinya ini sinkronisasi di full state-nya ya, seperti bahasan kita kemarin ada dari down state sampai full state ya. Jadi kalau masih diingat kemarin prosesnya itu dari down state sampai full state itu ini dia ya. Jadi di sini notifikasinya seperti ini, loading done. Itu yang sudah kita aktifkan untuk OSPF. Selanjutnya kita aktifkan OSPF di ini sudah ya, bisa kita lihat. Di sini juga terjadi ini ya, notifikasinya. Nah, di router 1 itu juga pasti ada notifikasinya ya. Nah, seperti ini. Loading done. Kemudian di router 3 kita aktifkan coba OSPF-nya ya. Configure terminal. Router OSPF proses ID-nya saya buat 309, network ID, router ID 3.3.3 ya, kemudian network ini yang terhubung langsung ke router 1.10.19.0.0.0.3 area 0. Sebelumnya jangan ke sini dulu ya. Saya buat yang ke router 4. Router 4 kan belum diaktifkan ya untuk OSPF-nya. Network 172 29.19.0 ya, ini 0.0.0. Ini untuk wildcard mask itu /29 tadi titik ini ya, titik 7 ya. Kemudian area 0. Nah, kita lihat dia tidak akan ada notifikasi karena di router 4 belum kita aktifkan untuk OSPF-nya. Tapi kalau kita aktifkan ke router 1.19.0.0.0.3 area 0 ya. Nah, ini kita tunggu. Nah, ya. Ini sama halnya seperti di router 2 tadi dan di router 1, di router 3 juga sudah loading done ya. Jadi neckbar-nya itu di router 1, neckbar-nya dari router 1, proses ID ini router 3 ya. Dia adjacency ya. Membentuk pertemanan artinya. Nah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya di sini tadi sudah done juga ya, kita set 221. Ini yang ke router ininya belum ini. Yang ke router 4 configure router OSPF ya. Proses ID-nya 209, networknya 172. Ini yang ke router 4 itu belum tadi ya. 27.19.0 0.0.0.15 ini ya, area 0. Kemudian bisa kita lihat lagi. Nah, ini ya. Sudah ada. Kemudian di router 4 ya. Atau sebelumnya saya verifikasi ya supaya nampak nanti. Jadi ketika saya ping ini sebelumnya ke farm server, dia tidak akan reach ya. Tidak akan replay gitu ya. Contohnya tadi untuk farm servernya itu, untuk web server itu 192.168.29.20 tadi ya. 29.20. Nah, masih unreachable ya. Sama halnya juga ke mail servernya 30 ya. Ini tadi 30, bisa kita lihat lagi ya. 29.30.
ini pingnya, belum reach ya. Nah, jadi supaya ada perbandingan, selanjutnya di sini kita aktifkan untuk rotor OSPF-nya di interface OSPF-nya ya. Rotor OSPF ini saya buat 409 ya. Rotor ID-nya 4444. Kemudian network-nya ini terlebih dahulu yang ke ini ya. Ke farm server 192.168.290.0.0.0.255 area 0 ya. Kemudian network 172.119.0.0.0.15 ya, area 0, ini yang ke router 2 ya. Nah kemudian ini yang ke router 3, 29.19.8 ini ya, titik 8 area 0 ya. Sudah loading down juga ya ke router 2 nya. Ini titik, ini /29 ya, titik 7 ya, 29.19.8 di sini ya. Kita verify terlebih dahulu ya. Di sini sudah ada ya untuk masing-masing network address, router ID dan proses ID-nya. Nah, kemudian kita bisa lihat sekarang untuk masing-masing router, router 1, router 2, router 3, router 4, apakah sudah konvergen ya? Kita bisa lihat. So, IP route untuk melihat routing table-nya ya. Nah, di sini sudah bisa kita lihat ini yang connected ya, yang terhubung ini ke router 3. Connected ya, itu artinya terhubung langsung menggunakan kabel tadi yang pas internet ya. Kemudian ini ada O ya, ini O ini artinya OSPF 172.27.19. Ini IP tadi point to point antara router 2 dan router 3 ya. Kemudian 172.29. Kemudian di sini 192.168.29.0. Nah, di sini bisa kita lihat ya. Di sini bisa kita lihat. Jadi di router 1 ini, router 1 itu sudah mencatat untuk ini di memori tercatat nanti ya, di memori untuk routing table di farm server. Artinya dari router 1 ya, dari workstation-nya router 1 pun ataupun dari router 1 ke farm server itu sudah reach ya. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita bisa tes ping lagi ya. Ping tadi sudah ada ini ya. Ini titik 20 ke web server. Nah, tadi sebelumnya destination host unreachable, sekarang sudah reach ya atau replay. Kemudian ini ke mail servernya 30 ya. Sama halnya juga di sini. Jadi di router 4 dia akan mencatat, router 4 akan mencatat di routing table-nya, di database-nya ya. So IP route untuk workstation di router 1 ya. Ini bisa kita lihat. Ya, ini bisa kita lihat. Nah, di sini di router 1 saja ya saya lihat. Di router 1 ini tadi kita lihat show IP route ya. Di sini ada seperti ini nih. 172.27.19.0 ya. Nah, untuk di router 1 ini sudah mencatat tadi ya untuk masing-masing di memorinya, di memori router itu untuk database di router, walaupun yang tidak terhubung langsung ini 2719 tidak terhubung langsung ke router 2. Artinya si router 1 ini sudah mencatat ya, OSPF ini ada flag O ya, di point to point dari router 2 ke router 1. Kemudian ini 110/2 ya. 110/2 ini 110 seperti yang kita ketahui itu adalah AD-nya si OSPF ya, secara default. AD itu artinya administrative distance-nya ya.
110 seperti bahasan kita sebelumnya. Kemudian ada seperti ini tadi. Jadi ini AD ya, ini AD-nya. Kemudian dua ini adalah cost-nya ya. Dua ini adalah cost metriknya ya, nilai penyusun metrik si OSPF itu adalah cost. Kalau RIP nilai penyusunnya kemarin adalah upcon gitu ya. Nah, untuk mendapatkan nilai 2 ini dari mana? Itu rumusnya itu metrik ya. Metrik 10 pangkat 8 dibagi bandwidth. Bandwidth ini nanti satuannya BPS ya, bit per second. Atau cost juga bisa 10 pangkat 8 dibagi bandwidth. BPS ya, bit per second. Nah, seperti ini. Jadi dari router 1 ke router 2 ini ya, ke 10, 27, 19 ini, artinya dari sini nih. Dari sini ya, topologinya saja tadi ya, di sini, sorry, bukan ini. Di sini tadi, ya, jadi dari ini tadi ya untuk IP ini itu point to point dari router 2 ke router 4 ya. Nah, artinya nilai administratif distance-nya tadi 110 ya. 110 plus slash 2 ya. Artinya 2 ini untuk cost-nya. Jadi dari router 1 ini ke router IP ini yang ada 172.27.19.2 di sini titik 2 tadi ya, di sini titik 1. Itu cost-nya itu sebanyak 2 ya. Artinya itu lompatannya dari sini ke sini ya. Nilai bandwidth yang ada di interface ini ya. Jadi di sini 100 ya. Kalau pas Ethernet itu pas Ethernet ya. Pas Ethernet itu nilainya kan 100 Mbps ya. Jadi dari rumus ini tadi bisa kita dapatkan metrik itu ya, metrik sama dengan 10 pangkat 8 ya dibagi bandwidth 100 ya. Ini BPS 10 pangkat 6. Nah, artinya ini 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 8 ya, dengan 1 ya. Ini kan dikalikan ya, jadi 10 pangkat 8. Jadi di sini itu ya, ini nilainya 1, kemudian di sini nilainya 1 gitu ya. Makanya dia untuk slash-nya ini itu 2 ya. Sama halnya juga ini, 172.29.19.8 ya. Ini 3, jadi nanti titik 3 itu 19.8. Itu untuk network address-nya ya. Kemudian di sini 192.168.29.0/24 ya. Ini 12 karena dia Ethernet tadi ya. Jadi kalau Ethernet itu dia lebih kecil ya untuk bandwidth-nya. Jadi kalau ini tadi fast Ethernet ke sini itu ya dia Ethernet ya. Nah, itu dia ya untuk ininya. Konfigurasi OSPF ini di Packet Tracer, silakan dieksplor dan ditanyakan kalau ada kendala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.